Nah, ini contoh penggunaan beton prategang pada pembuatan silo atau tangki ya. Ini kalau dilihat volumenya kan dibandingkan dengan ukuran manusia ini cukup besar. Jadi dibuat precast dulu, cetak-cetak dulu. Nah, ini kemudian ini lubang-lubang yang hitam ini adalah lubang ducting untuk yang disiapkan untuk tendonnya. Nah, perbandingan ini ada dua gambar. Ada perbandingan ini kalau pakai sistem precast, jadi sudah per segmen sudah siap, tinggal disusun. Nah, ini adalah contoh yang cast in situ. Cast in situ tapi sama juga ini sistemnya adalah post tension, jadi disiapkan kabel-kabel ductingnya di dalam rangkaian tulangan, kemudian nanti dicor. Tapi kalau yang ini udah precast dari pabrik, sudah ada pipanya, tinggal dipasang, kemudian nanti tinggal dimasukkan kabel tendonnya. Kalau yang ini dicor di tempat, seperti itu. Tapi intinya sama, yaitu sama-sama pasca tarik. Kemudian terkait pasca tarik, itu ada dua tipe yang bisa dipakai. Yang pertama yaitu tipe external pre-stressing sama internal pre-stressing. X artinya di luar ya, kalau in berarti di dalam. Nah, keuntungannya memakai sistem eksternal ini diantaranya itu tidak mempermasalahkan ikatan antara tendon dan betonnya. Jadi, kalau pemakai sistem eksternal itu bisa dengan mudah ketika dibutuhkan ketika dibutuhkan mengganti tendon, itu bisa dilakukan, mungkin dilakukan. Jadi masih kalau misalkan pakai sistem internal, itu kan tendon sudah menyatu, sudah tidak bisa lagi diubah atau diset ulang dan lain sebagainya. Pokoknya itu sudah mati, sudah tidak bisa diapa-apakan. Tapi ketika dipakai sistem eksternal, tendon di jembatan itu masih bisa masih bisa diubah-ubah. Misalkan mau diubah gayanya, misalkan mau diubah tegangannya itu masih memungkinkan. Apakah itu pernah terjadi? Pernah. Untuk apa? Jadi kalau misalkan di daerah-daerah yang itu sedang berkembang, dibuat suatu jembatan, biasanya kalau daerah itu berkembang ketika ekonominya meningkat, maka kendaraan traffic lalu lintas yang ada di daerah yang sedang berkembang itu maka akan meningkat juga. Otomatis berarti ada kemungkinan peningkatan jalan. Ketika peningkatan jalan dilakukan, maka jembatan juga akan meningkat statusnya. Bebannya pun akan meningkat. Nah, ketika itu terjadi, maka supaya tidak membangun ulang jembatan, ada kalanya dipakai sistem eksternal supaya bisa ditingkatkan gaya prategangnya. Jadi tendonnya itu bisa dilepas kemudian diganti yang lebih besar supaya bisa menanggung gaya prategang yang lebih besar lagi seperti itu. Jadi dimungkinkan untuk melepas kabel prategangnya. Itu keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua, ini biasanya dipakainya itu di sistem box girder sih. Kalau di sistem girder itu jarang, tapi ada juga yang pakai eksternal. Biasanya itu hanya untuk tambahan. Tapi kalau di sistem box girder itu seperti ini sudah lazim digunakan. Jadi kalau box girder itu kan tengahnya void ya, tengahnya ada ruang kosong. Nah, bagian ruang kosong itu yang dipakai untuk sistem prategang eksternal. Jadi prategangnya di luar beton, tapi di dalam box yang void itu tadi. Jadi kalau ada ingat di pertemuan pertama ya, ini saya gambarkan misal boxnya seperti ini kan. Nah, bagian tengah ini kan kosong ini kosong. Nah, ini biasanya dipasang di sini nih, pasang di sini. Nah, di bagian dalam yang kosong ini gitu. Biasanya di ujung-ujung, pinggir-pinggir sini, seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga, jadi bisa dilakukan adjustment ya. Adjustment itu setting, untuk men-setting atau mengontrol tendon force. Jadi gaya prategangnya itu bisa diatur, bisa ditambah, bisa dikurangi seperti itu. Kalau dikurangi rasanya tidak mungkin.
kemungkinan lebih ke ditingkatkan gaya prategangnya. Kemudian yang keempat, desainer atau perencana punya kebebasan untuk mengubah-ubah bentuk penampang dari jembatannya itu lebih fleksibel karena sistem tendonnya diletakkan di luar. Jadi tidak mengganggu bentuk betonnya. Jadi perencana lebih bebas untuk memilih tebalnya seberapa, tipisnya seberapa, seperti itu. Kemudian yang kelima, bagian web atau badan itu bisa dibuat lebih tipis karena tendonnya di luar. Jadi biasanya pertimbangan web itu lebih tebal itu karena ada tendon di situ, Dek. Ada lubang ducting di situ. Jadi kalau ductingnya di luar, tendonnya di luar, otomatis di dalam tidak ada lubang ducting. Kalau di dalam tidak ada lubang ducting, berarti betonnya bisa lebih tipis. Kalau betonnya lebih tipis, itu bisa mengurangi dead load-nya self weight, berat sendirinya dia itu, gitu. Kemudian yang keenam, mengurangi kehilangan gaya prategang akibat friction loss. Nah ini ya, friction loss ini apa? Nanti kita bahas di belakang, belum sampai saatnya. Yang ketujuh, improvement of concrete placing in bridge with owing to the... Oke, yang ketujuh ini maksudnya adalah ketika tidak ada lubang ducting di penampang beton, maka proses pengecoran tidak terganggu. Jadi proses pengecoran akan hasilnya lebih baik daripada yang ada lubang ductingnya. Secara logika seperti itu kan. Nah, perbedaan mendasar antara internal dengan eksternal itu terletak pada eksentrisitas kabelnya, Dek. Eksentrisitas tendonnya. Jadi kalau ini saya punya girder I, saya punya dua girder I, yang satu tendonnya di dalam, yang satu tendonnya di luar. Nah, bedanya nanti tuh ada di kabelnya ini. Jadi kabelnya kalau diletakkan di dalam beton, itu gayanya kan segaris ya. Gayanya kan bekerja di as beton ya, Dek ya. Jadi tendonnya pun akan bekerjanya di garis gaya. Tapi kalau ini, gayanya kan bekerja di sini, di tengah-tengah beton. Tapi kabelnya kan tidak terletak di tengah. Maka ada jarak kan ini. Nah, jarak ini yang menyebabkan ada eksentrisitas antara kabel dengan as gayanya. Seperti itu. Perbedaannya ada di situ. Nah, ketika kita berbicara beban layan, kalau masih membicarakan beban layan, itu bukan perhitungan pertama. Maksudnya itu sudah tahap second order effect. Sudah hitungan lanjut ketika kita membicarakan beban layan atau beban kerja atau working load. Tapi ketika sudah membicarakan level ultimate load yang sudah beban kombinasi 1,8D, 1,8L seperti itu menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan. Jadi external load itu external kabel, external tendon, external pre-stressing itu lebih rumit diperhitungkannya karena dia letaknya di luar. Karena di luar dia tidak segaris dengan gaya kerja, dia tidak segaris dengan garis kerja gaya, maka bisa muncul eksentrisitas. Kalau muncul eksentrisitas, nah resikonya kan menjadi terpuntir ya, terjadi momen dan lain sebagainya seperti itu. Jadi penghitungannya lebih rumit daripada yang internal. Kemudian berdasarkan beberapa research yang sudah dilakukan, itu untuk span yang pendek, ini untuk span yang pendek, dengan penampang yang tidak terlalu tinggi, kurang dari 3 meter, itu penggunaan internal pre-stressing membutuhkan tulangan yang lebih sedikit. Tetapi ketika penampangnya lebih tinggi, lebih dari 3 meter, sistem eksternal yang menghasilkan jumlah tulangan lebih sedikit. Jumlah tulangan maksudnya jumlah tulangan yang dipakai di dalam betonnya, Dek. Jadi ketika memakai beton prategang kan sudah saya ceritakan ya, ketika memakai beton prategang tulangan itu tetap ada. Nah, kebutuhan tulangan itu yang dimaksud ketika
betonnya, ketika penampang betonnya kurang dari 3 meter, kalau memakai sistem internal, tulangannya itu lebih sedikit daripada eksternal. Tetapi kalau betonnya penampangnya sudah lebih dari 3 meter, sistem eksternal lah yang menghasilkan tulangan yang lebih sedikit. Bedanya dari situ. Nah, ini contoh pemakaian sistem eksternal ya. Nah, ini bagian dalamnya box girder. Itu kalau dilihat itu seperti ini, ada ruangannya. Ada ruangannya ini. Ini bagian dalam box girder. Jadi pada segmen-segmennya ada pemegangnya ini. Nah, ini tendonnya. Besar-besar sekali. Jadi kalau adik-adik masuk ke bagian dalam box girder yang memakai sistem eksternal, itu akan terlihat seperti ini. Tendonnya terekspos di luar. Ini skemanya seperti itu. Jadi per segmen ada diafragmanya untuk memegangi tendon. Ini contoh tendonnya di dalam box, ini contoh tendon di luar box. Tapi sama-sama sistem eksternal gitu. Ini di luar ya, ada pengikatnya.